Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Soba Kamalayang, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A6 Fakultas Keperawatan semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang terhormat dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang, SPD MPD, dengan judul materi Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Rangkuman mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan. Perkembangan mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempersalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian tak berani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dengan jelas. Bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Fungsi bahasa Indonesia, kekuatan hukum pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang kuat digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Peran UUD nomor 24 tahun 2009 termuat dalam pasal 26 sampai 45 tentang bahasa Indonesia, diantaranya sebagai dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran undang-undang tersebut dapat memberikan penguatan di dalam masyarakat Indonesia. 3. Ragam bahasa Indonesia. Dalam pembahasan bahasa Indonesia ada yang disebut ragam bahasa. Dalam hal ini, ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini muncul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki sebagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicara. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu tulisan dan tulis. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika kembali gagasan pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan. Sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan, di dalam kamus kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu diantaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Syarat-syarat kalimat efektif. Kelogisan. Suatu ide kalimat yang dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimat tidak efektif.
Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil tindakan hukum tercepat. Kalimat efektif: untuk menghemat waktu, saya akan mengambil tindakan hukum tercepat. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA dan SMK, yang masih bingung mencari tempat kuliah dan mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai namun dengan tenaga pendidik profesional, saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang lebih dikenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi, dan yang pertama adalah Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang keempat Fakultas Hukum, kelima Fakultas Teknik, dan yang keenam adalah Fakultas Sastra. Jika ada yang masih bingung dalam mencari tempat untuk kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa seperti KIP dan beasiswa yayasan. Untuk info yang lebih lanjutnya, hubungi link di bawah ini. Terima kasih.